Kemudian ini 47, enter, itu 572 watt, ya kan? Tadi 517-an, jadi ada selisih 50 watt antara catatan ini dengan sini. Jadi punya PLN yang kita anggap benar karena dialah yang dipakai dan memotong tagihan kita. Sementara ini kan. Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini akan membahas tentang alat ukur. Seperti video yang pernah ada saya upload adalah alat ukur digital multimeter dan juga analog multimeter. Oke, di dalam dunia elektronik ada satu lagi biasanya adalah alat ini, yaitu current clamp atau clamp meter, atau kebanyakan umum orang tahu adalah tang ampere ya. Seperti namanya, ini adalah alat untuk mengukur ampere atau mengukur arus. Biasanya yang sering sekali dipakai kalau kita lihat adalah tukang servis air condition yang AC rumah gitu ya, sering pegang ini. Kemudian ada juga yang biasanya maintenance gedung, biasanya juga menggunakan seperti ini, ataupun biasanya untuk di mobil untuk yang DC. Kalau DC biasanya untuk mengukur di kelistrikan mobil gitu ya. Jadi ini tidak begitu wajib bagi para pehobi elektronik karena biasanya kita kan arus-arus kecil ya. Kalau ini arus-arus besar. Oke, kita lanjut ke detailnya saja. Oke, langsung ke detailnya ya. Seperti alat ukur lain, analog multimeter maupun digital multimeter, ada tombol selektor seperti ini. Nah, ini adalah posisi off, kemudian ada kilo ohm, ada gambar dioda dengan buzzer, ada 600 volt, dan seterusnya. Oke, saya akan terangkan satu persatu. Ini untuk tipe ini adalah tipe yang hanya AC saja ya. Untuk mengukur ampere AC, ini adalah fungsi penting, fungsi utama dari tang ampere ini. Oke, tang ampere ini memiliki beberapa fungsi. Di sini ada banyak fungsi, walaupun fungsi utama adalah untuk mengukur ampere atau arus. Ini ada tambahan fungsi seperti ini. Ini 200 kilo ohm, berarti dia bisa mengukur resistansi maksimal di 200 kilo ohm. Di atas itu dia nggak bisa ya, karena dia hanya tambahan aja. Kemudian dia mengukur dioda atau buzzer, itu mengukur continuity. Karena dia akan bunyi tit ya, seperti belajar digital sama analog ini sama. Kemudian ini adalah DC, itu ada seperti ini ya, DC 600 volt, artinya ini hanya mengukur tegangan maksimal 600 volt DC. Di atas itu tidak bisa. Kemudian 600 volt AC, nah ini untuk mengukur tegangan atau voltage 600 volt maksimal, tidak boleh lebih. Kemudian di sini ini 400 ampere. Nah, inilah yang dipakai untuk mengukur arus AC, tapi AC ya. Arus AC maksimal 400 ampere. Kemudian ada 200 ampere. Ini maksimal. Kemudian 20 ampere, sorry. Nah, ini adalah fungsi-fungsi ini. Ini maksudnya adalah titik-titik maksimal. Nah, khusus untuk yang sini, ini dari volt, AC volt, 600 volt, buzzer, dan 20, dia harus menggunakan probe ini. Dia tetap menggunakan probe-nya ya. Di dalam kelengkapan dia ada probe-nya tuh biasa, probe biasa di sini. Diukur menggunakan kabel. Dari mulai sini sampai sini. Nah, tapi mulai 400, 200 dan 20 tidak perlu lagi karena dia menggunakan klem. Nah, cara kerja dari klem ini adalah menggunakan induksi dari besi ini. Ini ada besi current di sini. Melingkar sini. Itu kalau kena kabel di sini dia akan berinduksi dan dibaca berapa beban yang dipakai di kabel itu. Jadi ketemulah di sini satuannya ampere, tapi bisa kita konversi menjadi watt. Saya ambil sebagai satu contoh. Ini
komputer saya ini sudah saya hidupkan, satu colokan dipakai, tegangannya adalah sekarang 217, 218, nggak sampai 220 ya. Nah ini urutan tegangan lagi diukur 220. Kita simple aja, kita candelkan seperti ini, sabitkan ya kalau ngukur seperti ini. Nah seperti ini, bisa yang ini, bisa yang ini, bebas, tapi tidak bisa dua-duanya seperti ini, nggak akan kebaca. Jadi makanya kalau mengukur beban ya kita harus buka dan ambil salah satu kabelnya, kita ukur seperti ini. Oke, jadi ketemulah 0,53 ampere. 0,35 ampere, 0,53 ampere itu berapa watt? Jadi kita tinggal kalikan aja ya. Ini tegangannya berarti 218 volt. Ini karena kemudian dikali 0,53. Nah, 115,54. Nah, jadi TV komputer iMac ini mengkonsumsi 115 watt running terus standby seperti ini 11. Jadi kita bisa tahu ya. Oke, saya akan coba ini saya coba matikan dulu aja, saya cabut ya. Oke, saya akan coba ini adalah pemanggang roti, wattnya sekitar 700 spesifikasinya. Nah, kita bisa lihat berapa konsumsi aslinya. Oke, tegangan tetap 217, ininya 0, kita akan colok berapa. Nah, ini adalah konsumsinya sekarang, kita bisa hitung. Oke, karena dia turun 216 volt kali 2,77 ampere, 2,77 sama dengan 598,32 watt. Artinya memang spesifikasi di sini 700, kemudian maksimal, tapi konsumsi aslinya adalah sebesar ini. Kemungkinan jika tegangannya tetap nggak drop atau di 220 mungkin akan ketemu sekian, tapi itu hanya spesifikasi ya. Ini aslinya sebesar ini. Kemudian saya akan mengukur listrik rumah. Ini mungkin AC sedang hidup ya, sedang hidup, lampu-lampu sedang hidup semua. Saya akan ukur listrik penggunaan di rumah saya. Di sini tentu tidak bisa karena nggak dibelah ya. Kalau dibelah kita ambil satu. Nah, kita ambil dari sini aja. Nah, ini adalah konsumsi di rumah saya sekarang ini. Posisi lampu hampir sebagian besar nyala, kebanyakan nyala ya. Kita hitung tadi nggak 220 sih, tapi nggak apa-apa, kita hitung 220 kali 3,20. Jadi saya setiap saatnya itu menggunakan listrik 700 wattan setiap saat. Jadi 700 watt kalau dalam 1 jam berarti sekitar 1.000 rupiahan ya. Kita 1.000 karena sekarang 1 kWh 1.000 watt itu 1.400-an. Jadi kalau pakai 700 ya mungkin sekitar 1.000 lebih lah. Oke, saya akan coba bandingkan ya antara tang ampere dengan meteran. Sekarang ini kita hitung dulu konsumsi sekarang ini di rumah saya adalah 220 kali 2,3 berapa tuh ya, 35an lah ya kira-kira saja. Itu 517 watt saat ini ya, sekitar 500-an. Oke, kita bandingkan dengan punya meteran dia. Jadi kalau kita menggunakan kode 44 enter, ini adalah
ampernya 2,6. Ini 2,3. Nggak tahu ya ini kenapa nggak akurat, apakah ininya apakah itunya juga kita nggak tahu karena belum pernah bandingin gitu ya. Tapi kalau ini benar, yang ini salah, berarti PLN udah melebihi kapasitas tagihan gitu ya, nggak tahu lah. Kemudian ini 47 enter, itu 572 watt ya kan, tadi 517an, jadi ada selisih 50 watt antara catatan ini dengan sini. Jadi punya PLN yang kita anggap benar karena dialah yang dipakai dan memotong tagihan kita, sementara ini kan tidak, karena belum tahu kalibrasinya ya. Oke, tadi itu perbandingan ya antara klaim dengan meteran PLN. Oke guys, itu tadi penggunaan dari tang ampere atau klaim meter ya. Jadi kalian bisa, ini harganya juga murah, hanya 80.000. Bisa dipakai buat apa namanya, melihat beban berapa watt barang yang kita pakai, daripada kita bertanya-tanya ya. Kemudian kita TV kita berapa, kulkas kita berapa watt dan lain sebagainya, bisa kita ukur menggunakan ini. Tinggal bikin colokan dan dibelah saja kabelnya seperti ini. Kemudian kita colok satu persatu barang yang kita gunakan. Kita bisa saja di meteran itu tinggal klik saja kodenya, kemudian enter, nanti akan nongol berapa watt konsumsi yang kita pakai. Kenapa mahal, kenapa murah listrik kita ya, inilah bisa kita ukur sendiri di rumah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman. Jangan lupa di notifikasi hidupin supaya kalian mendapatkan video selanjutnya. Bye bye.